sobat semua, selamat datang di Sabana Tutorial. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai referensi alamat sel. Referensi alamat sel adalah salah satu teknik untuk memasukkan data ke dalam sel Excel. Misalnya kita ketik 10, data yang di C3 ini adalah 10, kita pindahkan ke sel E3 misalnya. Kita ketik sama dengan, kita tekan sel ini, sel yang mengandung 10 yaitu C3, kita tekan enter, dia datanya akan pindah ke dalam sel E3. Ini adalah referensi sel namanya ya. Misalnya sobat ingin pindahkan data sel referensi ini ke alamat sel yang baru, misalnya kita cut ya, kita Ctrl X, kita pindahkan ke sini, kita Ctrl V, jadi dia otomatis akan pindah alamat sel referensinya yaitu C3. Jadi G6 itu alamat referensinya adalah C3. Ini bisa kita cut lagi, kita pindahkan, kita tekan Ctrl X, kita misalnya kita tekan di sini, kita tekan Ctrl V. Jadi alamat referensinya akan pindah ke sel yang baru. Itu adalah cara menggunakan cut ya, atau memindahkan data alamat referensi. Selain dengan menggunakan cut atau memindahkan datanya, kita bisa memindahkan data alamat sel referensi ini menggunakan copy paste. Misalnya alamat sel referensi ini kita copy, kita pindahkan ke sel yang ini, kita tekan Ctrl V, kita tekan enter. Jadi datanya berubah ya, alamat sel referensinya jadi 0, jadi berubah jadi B6, B6-nya yang ini. Sedangkan data yang kita copy adalah C3, harusnya kan data B6 ini adalah C3 isinya. Kenapa demikian? Karena alamat sel referensi yang kita copy ini bergeser ke kiri satu kolom dan ke bawah 3 baris, 1, 2, 3. Sedangkan alamat sel referensi ini adalah C3, maka sel C3 ini juga berubah karena sel C3 ini mengikuti perubahan dari sel E3. Jadi tadi dia berubah ke kiri satu kolom, ke bawah 3 baris. Ini juga berubah, dia satu kolom ke kiri, 3 baris ke bawah. Jadi alamatnya yang ini kita kasih tanda ya. Makanya sel D6 ini yang kita copy tadi isinya adalah B6. Misalnya kita kasih sel D6 ini adalah 100. Dia akan mengikuti alamat referensi dari B6, sel yang ini yang kita copy tadi. Untuk mengcopy atau menyalin data alamat sel referensi ini supaya jangan berubah ya, seperti ini, kita balik dulu. Ini kan berubah nih, kita sel alamat referensinya kita copy ke sini, dia berubah. Caranya supaya tidak berubah adalah kita tekan ini, kita menggunakan alamat sel absolute, yaitu kita ke formula bar. Ini kan ada sama dengan C3. Kita kasih sel absolute. Ya, kita di keyboard ada F4, sobat bisa tekan yang ini. Ini tandanya ada dolar di depan C sama belakang C. Artinya untuk perubahan baris sama kolomnya dikunci. Kita tekan enter. Sel alamat referensi ini udah kita menggunakan sel absolute. Kalau sobat copy kemana aja, ke sel mana aja, dia tidak akan berubah alamat sel referensinya. Ini misalnya kita copy ke sini, kita copy ke sini. Itu adalah caranya menyalin atau memindahkan alamat sel referensi supaya data alamat referensinya tidak berubah. Ini kita hapus, kita delete. Sebagai contoh lain misalnya, ini sel B4, kita isi 100 misalnya. Terus sel D2 kita isi sel B4, kita tekan enter. Jadi sel D2 ini berisi alamat referensinya adalah sel B4 yaitu 100. Apabila sel D3 ini kita bikin rumus, misalnya D2 ditambah E2, kita tekan enter, isinya 100. Jadi untuk sel ini isinya adalah D2 tambah E2, yaitu D2 nya 100, E2 nya 0 yaitu 100. Misalnya di E2 ini kita isi 200 ya, sel ini adalah berisi dari D2 yaitu 100 ditambah sel E2 yaitu 200 sama dengan 300.
Jika alamat sel referensi D2 ini mengandung B4, kita copy ke suatu sel. Ya, kita Ctrl C, Ctrl V. Jadi alamat sel referensi kita copy ini jadi berubah ya, jadi D11. Kenapa demikian? Karena sel yang kita copy tadi yaitu D2 bergeser dia ke kanan 2 kolom, yaitu kita hitung ya, 1 2 ke bawah, 1 2 3 4 5 6 7 baris ke bawah, 2 kolom ke kanan, 7 baris ke bawah. Sedangkan alamat sel kita copy tadi adalah isinya adalah B4. Nah, jadi B4 ini dia bergeser juga ke kanan 2 kolom, 1 2 ke bawah 7 baris, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini adalah alamat sel yang kita copy tadi, yaitu D11. Jadi demikian ya sobat, kenapa sel ini jadi alamat referensinya jadi berubah jadi D11. Kita contohkan lagi, misalnya kita ini alamat referensi sel ini kita copy, kita pindahkan ke sini, kita tekan Ctrl V. Jadi alamat referensinya berubah ya, jadi C9 yang ini ya. Kenapa dia C9? Karena sel yang kita copy ini dia bergeser ke kanan 1 kolom dan ke bawah, kita hitung ya, 1 2 3 4 5, ke bawah 5 baris. Sedangkan sel yang kita copy ini isinya adalah sel B4, ini juga bergeser juga ke kanan 1 kolom, ke bawah 5 baris, 1 2 3 4 5. Jadi demikianlah isinya, isi sel ini adalah C9. Apabila sobat ingin memindahkan alamat sel referensi ini agar alamat sel referensinya tidak berubah, kita bisa menggunakan alamat sel absolut, yaitu sama dengan yang tadi, yaitu alamat sel absolut itu adalah apabila terjadi perubahan kolom sama baris, itu bisa kita kunci. Jadi perubahan kolom sama barisnya tidak ikut berubah. Misalnya kita klik ini sel D2 ini, kita bikin sel absolut. Di keyboard ada F4, kita tekan F4, itu ada tanda dolar di depan B dan di belakang B, itu artinya perubahan baris sama kolomnya dikunci. Jadi kalau misalnya sobat ingin copy kemana aja, dia tidak akan berubah alamat referensi selnya, kita tekan enter. Misalnya ini kita copy ke sini, misalnya dia tidak akan berubah, dia ke sini juga, karena perubahan baris kolomnya telah kita kunci. Sebagai contoh lain, misalnya kita bikin data 10 20, kita bikin data sampai 100, kita klik sel ini, kita bikin sama dengan, kita klik kolom C4. Jadi sel D4 ini isinya adalah sel C4, yaitu 10, kita tekan enter. Jadi data yang di sini pindah ke sel D4. Lalu kita tarik ke bawah, kita copy. Setelah kita copy ke bawah, ini datanya disesuaikan dengan data yang sebelah kiri ya, di kolom C ini. Sampai 100 tadi sama dengan isi sel ini sama yang ini. Kalau misalnya kita copy ke sini, kolomnya tidak berubah, yaitu kolom C. Ini kolom C ya, di sel pertama, sel keduanya kolom C juga. Yang berubah cuman barisnya, jadi C5. Begitupun sel ini kolomnya kolom C sama, yang berubah cuman barisnya. Jadi ini menyesuaikan dengan sel yang ada di sini, yaitu C6. Sampai ke bawah juga seperti itu, dia kolomnya tidak berubah, yang berubah adalah barisnya. Misalnya sel ini kita copy, kita pindahkan ke sini, kita tekan Ctrl C, tekan Ctrl V, kita enter. Lalu data ini kita tarik ke bawah. Jadi ini datanya berubah jadi 0 semua. Ini terjadi karena ada perubahan kolom. Misalnya kita klik sel F4 ini kan F4 ini, data ini kita copy ke sini. Karena data ini kita copy ke sini, dia bergeser ke kanan 2 kolom, 1 2. Otomatis sel yang ini juga bergerak juga ke kanan 2 kolom, karena sel yang ini
isinya sel yang ini C4. Ini otomatis mengikuti sel D4 ini, jadi dia bergeser 2 kolom ke kanan. Jadi inilah sel referensi yang kita copy tadi, maka hasilnya adalah sel E4. Begitupun juga misalnya kita lihat sel ini adalah selnya referensinya E7 ya, E7 nya di sini harusnya. Kenapa sel referensinya E7 padahal ini sel ini kan kita copy ke sini? Karena sel ini kita copy ke sini, dia bergeser 2 kolom ke kanan, sedangkan isi sel ini kan ini otomatis juga bergeser juga 2 kolom ke kanan. Isinya adalah kita beri tanda sel E7, yang sel ini isinya sel E7. Misalnya lagi yang ini juga, ini selnya kan sel ini kita copy ke sini, sel referensinya berubah jadi E13 karena sel ini kita copy ke sini 2 kolom berubah, otomatis ini juga berubah juga 2 kolom ya, karena sel ini adalah isinya sebenarnya ini, jadi bergeser 2 kolom. Jadi disinilah kolom referensi sel F13 ini. Jadi F13 ini isinya adalah E13. Gimana caranya sobat? Misalnya sel referensi ini kita copy ke sini misalnya, datanya tidak berubah. Ini kita hapus. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tekan selnya, alihkan ke formula bar, kita tekan F4 di keyboard ya sekali. Jadi dia akan muncul tanda dolar di depan C dan belakang C, artinya datanya dikunci. Jika terjadi perubahan baris sama kolom, dia tidak akan berubah datanya. Kita tekan enter. Misalnya data ini udah kita kunci, kita copy ke mana aja, ke sini misalnya, dia tidak akan berubah. Misalnya lagi yang ini, kita copy selnya ke sini dengan menggunakan sel absolut. Cukup di kolom formula bar, kita tekan F4 di keyboard sekali. Nah, ini tanda dolarnya ada di depan belakang C, kita enter. Jadi data ini kita copy ke sini. Ya, jadi alamat referensinya tidak berubah ya kalau kita menggunakan sel absolut. Ini misalnya kalau kita kasih sel absolut, kita tekan F4 ya sekali, kita tekan enter. Ini kalau kita copy sini ya, datanya tidak berubah. Terima kasih sobat semua, jangan lupa like dan subscribe channel ini.